Di Indonesia baru-baru ini ramai mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Investornya adalah Cina. Dan Cina meminta pinjaman dari Cina tersebut dijamin oleh APBN. Masalah psikologis ya. Jadi dia maunya dari APBN, tapi sudah jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya. Apakah ini sebuah jebakan hutang menurutmu? Atau bagaimana? Investasi Cina dalam proyek infrastruktur di negara-negara berkembang sering kali dikaitkan dengan debt trap atau jebakan hutang, seperti yang terjadi di Sri Lanka dan lainnya. Cina memberikan pinjaman dengan bunga tinggi dan jangka waktu yang singkat. Serta ketika negara peminjam tidak mampu bayar, Cina meminta akses ke aset atau sumber daya yang berharga sebagai jaminan, seperti yang terjadi di Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka. Skema debt trap Cina pada dasarnya terdiri dari pemberian pinjaman besar-besaran kepada negara-negara berkembang dengan suku bunga yang relatif tinggi. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang besar dan mahal seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, listrik, dan kereta cepat. Namun, ada beberapa ciri khas dalam skema debt trap Cina ini. Pertama, pinjaman tersebut seringkali diambil oleh negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat dan terhambat oleh kekurangan modal. Kedua, negara peminjam harus menggunakan kontraktor atau konsultan dari Cina untuk melaksanakan proyek tersebut, sehingga uang pinjaman tersebut kembali ke Cina dalam bentuk pembayaran proyek. Ketiga, proyek tersebut seringkali memiliki nilai strategis yang besar, sehingga jika peminjam tidak dapat membayar hutangnya, Cina dapat memanfaatkan proyek tersebut sebagai jaminan atau membawa pengaruh geopolitik di negara tersebut. Contoh kasus yang paling terkenal adalah yang ada di Sri Lanka, di mana Cina memberikan pinjaman besar-besaran untuk membangun pelabuhan Hambantota. Namun karena Sri Lanka tidak dapat membayar hutangnya, Cina memaksa Sri Lanka untuk memberikan konsesi pelabuhan tersebut selama 99 tahun. Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara Afrika dan Asia. Mereka juga terjebak dalam skema debt trap Cina dengan nilai utang yang sangat besar. Dalam skema ini, Cina menciptakan ketergantungan ekonomi dan politik pada negara peminjam, sehingga negara peminjam menjadi rentan terhadap pengaruh Cina, terutama jika mereka tidak membayar hutang mereka. Nah, di Indonesia 2023, Cina meminta APBN untuk menjadi jaminan dari pinjaman kereta cepat Jakarta-Bandung. Di Desember 2015, perjanjian kerjasama antara PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dan China Railway Corporation ditandatangani. Kita bisa lihat bahwa sejak awal proyek Indonesia sudah mengambil pinjaman yang besar dari Cina untuk membiayai proyek ini. Namun, masalah yang timbul adalah bahwa bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Cina tidak 2%, tapi sudah naik menjadi 3,4%. Dan itu terbilang cukup tinggi. Pada 2023, Bapak Menko Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa Cina meminta APBN Indonesia sebagai jaminan terkait dengan proyek ini. Hal tersebut menunjukkan Cina khawatir Indonesia tidak mampu membayar hutang yang telah diberikan. Lalu, bagaimana hubungannya dengan debt trap yang terjadi di Sri Lanka? Kita bisa melihat secara paralel antara kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Pada tahun 2010, Sri Lanka mengambil pinjaman yang besar dari Cina untuk membangun pelabuhan Hambantota. Kita bisa melihat bagaimana proyek yang seharusnya menjadi solusi infrastruktur di Sri Lanka malah berakhir menjadi instrumen debt trap bagi Sri Lanka. Hal ini patut diwaspadai oleh Indonesia, karena terdapat kemungkinan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Cina merupakan instrumen dari debt trap Cina itu sendiri. Mind blowing ya. Debt trap yang terjadi di Sri Lanka menjadi contoh nyata bahwa ketika sebuah negara terjebak dalam hutang yang tidak terkendali, negara tersebut akan sangat rentan terhadap pengaruh asing dan kehilangan kedaulatannya. Oleh karena itu, Indonesia harus sangat berhati-hati dalam mengelola hutang yang diberikan oleh Cina dan memastikan bahwa hutang tersebut tidak melebihi batas pembayaran Indonesia. Indonesia juga harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap investasi asing agar tidak mengancam kedaulatan dan kepentingan Indonesia. Jadi, Indonesia harus belajar dari contoh nyata yang terjadi di Sri Lanka.
dan tidak terjebak dalam debt trap Cina seperti apa yang dilakukan oleh Sri Lanka. Kita harus berusaha untuk membangun infrastruktur dan memperkuat ekonomi Indonesia, tapi juga tidak boleh mengabaikan kedaulatan dan kepentingan nasional kita sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang kita bisa bahas hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.